ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. Ayolah hadirin Bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah akhirnya kita bisa bermuajah karena izin Allah. Kalau bukan karena Allah ya kita tidak bisa bertemu. Dan alhamdulillah, mohon maaf ini ada saya pribadi meminta maaf kepada Pak Saifuddin yang sakit tapi saya nggak bisa miliki masih begini sampai jadi saya itu unik ketika orang-orang pada menyebutkan semoga cepat sembuh dalam WA, saya tidak menulis sepatah kata, sepatah tulisan pun enggak. Jadi ya itu urusan saya dengan Allah, yang tahu hanya saya dengan Allah. Ya, orang lain nggak perlu tahu. Yang jadi masalah adalah ketika teman-teman dari TPP itu ke rumah jenengan itu, saya ada acara sehingga saya nggak bisa mengikutinya. Jadi itu urusan saya, itu akan ada itu urusan saya kan. Oke Pak. Jadi nggak perlu ditunjukkan. Dan saya itu anti ketika mengucapkan innalillahi. Karena pemahaman saya, orang yang mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un itu orang yang terkena musibah. Jadi bagi kita yang bukan saudaranya, ya hanya saudara sama Islam, sama Muslim, ya hanya teman, bukan orang yang dirundung musibah, ya tidak, ya bukan berarti tidak boleh ya, cuma ya yang berhak, saya katakan, yang berhak untuk mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un itu hanya orang yang terkena musibah tersebut. Dalam hal ini umpamanya keluarganya, anaknya, istrinya, atau suaminya dan sebagainya. Ya. Kadang kan kita latah ya. Ketika ada orang sakit, ini tolong didoakan, ini ada ya Al-Fatihah, ada Allahumma rabbana bil ba'sa ila akhirih dan sebagainya. Tapi maaf saya ya menuliskan seperti itu. Kalau pokoknya ada waktu saya bisa bertandang ke rumah duka ya saya datang. Kalau nggak ada ya mohon maaf. Saya khawatir hanya mengucapkan innalillahi secara WA, nanti juga taksiyahnya secara WA. Ya udah baik. Ya, jadi itu permohonan maaf pribadi saya kepada Pak Saifuddin. Mudah-mudahan bisa memaklumi. Selanjutnya Bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya mau menyampaikan satu materi yang dikatakan berat-berat, dikatakan ringan-ringan. Ya. Jadi tentang masalah keimanan. Ada banyak teori atau konsep pemikiran tentang keimanan yang dulu waktu kita kecil mungkin kita diajari tentang konsep keimanan, yaitu bahwa iman kepada Allah umpamanya ya, iman kepada Allah itu mengimani sifat-sifat Allah yang wajib, iman kepada Allah mengimani sifat-sifat Allah yang mustahil, dan sifat Allah yang jaiz. Kan itu ya. Nah, belakangan kita tahu bahwa itu adalah konsep Asy'ariyah.
menimbulkan banyak perdebatan, ya, menimbulkan banyak perdebatan tentang masalah keimanan kepada Allah, ini itu dan sebagainya. Ada lagi kalau kita mempelajari lebih jauh, ada konsep jahmiyah yang menyatakan bahwa Allah itu tidak ada di mana-mana, tapi ada di mana-mana, kan bingung gitu. Kemudian kita kenalan juga dengan konsep yang disampaikan oleh Syekh Ibnu Taimiyah yang menyatakan bahwa yang dimaksud dengan iman kepada Allah itu ada tiga, ya, ada tiga komponen, atau kalau saya lihat di dalam kitab syarah, ya, di dalam salah satu kitab syarah Al-Usul Salasah menyebutkan bahwasanya iman kepada Allah itu yatadammanu arba'at umur. Jadi tercantum di dalam kitab syarah, bukan kitab matan ya, tapi kitab syarah Al-Usul Salasah karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab menyatakan, salah satu pensyarahnya menyatakan bahwa al-imanu billah yatadammanu ala arba'ati umurin. Percaya kepada Allah itu mengandung 4 unsur atau 4 hal. Yang pertama percaya kepada wujudnya Allah, yang wujudnya Allah, kemudian percaya kepada rububiyah Allah, yang ketiga percaya kepada uluhiyahnya Allah, dan yang keempat yaitu percaya kepada asma dan sifat Allah. Ya, mohon maaf, pernyataan ini merupakan konsep. Artinya apa? Kita harus akui bahwa Nabi kita tidak mengajarkan hal demikian. Jadi tentang keimanan itu harus seperti ini. Mohon maaf, kalau diharuskan seperti ini, malah justru menimbulkan pertentangan, ya. Karena Nabi sendiri tidak mengajarkan hal yang demikian tentang masalah keimanan, terutama keimanan kepada Allah. Jadi Rasulullah SAW pada zaman dulu itu memberitahukan wahyu Allah, menyatakan wahyu Allah tentang konsep bertuhan. Di dalam Al-Quran sendiri Allah menyatakan, sebagaimana tercantum di dalam surat Ali Imran, surat Ali Imran ayat 7, Allah menyatakan, "Walladzi anzala 'alaikal kitab minhu ayatun muhkamat hunna ummul kitab wa ukhra mutasyabihat." Lihat panjenengan di dalam Al-Quran surat Ali Imran ayat 7. Dialah Allah yang telah mencipta, yang telah menurunkan kepada kamu kitab. Nah, di antaranya ada ayat-ayat yang muhkamat, dan itulah pokok-pokok kitab Al-Quran. Dan di antaranya juga ada yang mutasyabih. Fa'ammal ladzina fi qulubihim zayghun fayattabi'una ma tasyabaha minhu. Adapun orang-orang yang dalam hatinya condong kepada kesesatan, nah ini ya, condong kepada kesesatan, maka mereka itu mencari-cari ibtighat takwilah, mencari-cari fitnah dan mencari takwilnya. Padahal Allah menyatakan wa ma ya'lamu takwilahu illallah. Padahal tidak ada yang mengetahui takwilnya kecuali Allah. Adapun orang warasikhuna fil ilmi, sedangkan orang-orang yang mendalam ilmunya, mereka mengatakan yaquluna amanna bihi. Semuanya itu mereka mengatakan kami percaya kepada semuanya. Kullun min indi rabbina. Semuanya itu dari sisi Rabb kami. Jadi orang-orang yang membahas, memperdebatkan masalah hal-hal ayat-ayat yang mutasyabihat, yang itu berkenaan dengan sifat-sifat Allah yang tercantum di dalam Al-Quran, ya, ataupun
mengenai karakter-karakter Allah yang tercantum dalam Al-Quran ya. Sifat Allah itu kan ada yang sifat dzatiyahnya Allah ya, ada sifat yang zat dan ada sifat yang af'al. Maksudnya zat itu Allah itu keberadaannya seperti apa? Sebagaimana Allah menyatakan di antaranya, Allah menyatakan Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Allah itu berada di atas arsy, beristiwa. Nah ini, maka kalau kita memahaminya secara mudah, maka kita akan memahami bahwa Allah itu bersemayam di atas arsy. Dan kalau kita mau menelusuri terus, kita akan membuat fitnah, kita akan membuat takwil-takwil yang kita sendiri sebenarnya keliru kalau kita memahami benar. Jadi kita serahkan aja kepada Allah seperti apa adanya. Jadi nggak usah dibahas lebih jauh, nggak usah diperdebatkan lebih jauh. Kenapa? Karena ada yang lebih penting daripada itu. Yaitu apa? Memperhatikan ayat-ayat yang mutasyabih, ayat-ayat yang muhkamat, ayat-ayat yang jelas. Maka memperdebatkan masalah Allah itu di atas arsy, kalau kita mengacu kepada salafus saleh seperti Imam Malik, beliau menyatakan bahwasanya yang namanya istiwa itu sudah jelas ya. Yang namanya istiwa sudah jelas dan meyakini bahwa Allah di atas arsy itu harus wajib. Udah yakini aja. Adapun mempertanyakan bagaimana atau caranya bagaimana dan seperti apa, itu adalah hal-hal yang bid'ah. Udah nggak usah dibahas semacam itu. Nah, kenapa? Karena akan akan menyepelekan atau akan menelantarkan ayat-ayat yang harus dibahas. Ini demikian juga ketika di satu sisi itu kan menunjukkan Allah itu di atas arsy gitu ya, di atas gitu. Tapi di sisi lain, di ayat yang lain Allah menyatakan bahwa Allah itu lebih dekat dari ulat nadi. Dia kan ulat leher nadi kita, masya Allah. Nah, itu adalah ayat-ayat mutasyabih. Jadi jangan dibahas secara mendalam, karena yang lebih tahu tentang hal itu adalah Allah. Nah, oleh karena itu kan saya tidak akan membahas lebih jauh, nanti akan timbul banyak pertentangan dan akan membuang-buang waktu. Saya akan menyampaikan di sini sesuatu yang kadang-kadang terlupa daripada yang kita pikirkan. Ya ini apa? Masalah keimanan. Ini masalah keimanan tentang cabang-cabang keimanan. Saya artikan cabang-cabang keimanan itu adalah bukti yang menunjukkan bahwa kita beriman kepada Allah. Bukti yang menunjukkan bahwa kita itu tidak hanya meyakini keberadaan Allah, tapi meyakini bahwa Allah itu satu-satunya zat yang harus kita sembah. Sebagaimana pernyataan kita, ikrar kita, la ilaha illallah. Sekaligus juga pernyataan kita Muhammad Rasulullah. Saya ambil satu hadis saja ya, yang mudah kita pahami, tapi jarang dibahas. Yaitu apa? Nabi menyatakan al-imanu bid'un wa sab'una syu'batan. Ada yang hafal hadis ini? Al-imanu bid'un wa sab'una syu'batan. Ya, ada yang pernah mendengar? Ada 77 cabang. 77 cabang. Kalau redaksinya yang saya sebut adalah bid'un. Kata-kata bid'un itu lebih dari ya. Jadi Nabi menyatakan al-imanu bid'un wa sab'una syu'batan. Kalau diterjemahkan seperti ini terjemahnya versi saya. Ya, kalau umpamanya ada orang yang mau menerjemahkan versi yang lain silakan. Ya, maksudnya versi saya artinya saya berusaha memahamkan panjenengan sebagaimana saya memahami gitu. Nabi kita menyatakan bahwa iman itu 70 lebih. Ya, lebihnya itu berapa? Antara 3 sampai 9. Itu bid'un. Ya, dalam bahasa Arab itu seperti ini. Jadi iman itu kata Nabi ada 70 lebih cabang. Pernyataan Nabi bid'un wa sab'un itu menunjukkan bukan makna
asli 70 saja, 70 lebih saja. Tapi menunjukkan apa? Banyaknya, saking banyaknya cabang-cabang keimanan. Dan yang dimaksud dengan syu'bah, cabang itu bukan berarti cabang-cabang seperti diibaratkan pohon. Ini mohon maaf jangan dipahami seperti itu. Kenapa? Tapi saya lebih memahami bahwa yang namanya syu'bah itu adalah bukti daripada keimanan. Ya. Jadi memang Nabi juga seakan-akan menggambarkan bahwa iman itu ibaratnya pohon, dan pohon itu ada cabang-cabangnya. Hanya saja pohon kan bisa kita lihat. Pohon itu abstrak, konkret. Sedangkan iman itu abstrak. Tidak tahu orang itu beriman atau tidak, kecuali dirinya sendiri dan Allah. Bahkan ini istri kita, pasangan kita tidak tahu bahwa istri kita itu beriman atau tidak tahu. Maka Nabi menyatakan syu'bah, bukti bahwa seseorang itu beriman itu ada 70 lebih, artinya banyak. Dan di dalam hadis tersebut Nabi mengatakan fa'alaha, cabang yang paling tinggi adalah qaulu la ilaha illallah. Ya. Jadi cabang yang paling tinggi adalah ucapan la ilaha illallah. Dalam? Yes, hanya ucapan saja. Nanti kita jabarkan ya. Oke. Nanti jangan khawatir, nanti kita jabarkan. Bukti loh, ini bukti loh ya. Kemudian wadadnaha, dan cabang yang paling rendah, serendah-rendahnya itu, yang menunjukkan bahwa dia itu orang yang beriman adalah apa? Imatatul adza anit thariq. Ya, menyingkirkan gangguan dari jalan. Ya, coba kita pahami, bukan kita pikirkan, tapi kita pahami. Paham nggak ya maksudnya? Nah, kemudian Nabi mengatakan wal haya'u suhbatun minal iman. Malu suhbah, bukti, salah satu bukti dari keimanan. Nah, Nabi Muhammad itu orang yang cerdas. Kalau umpamanya kita mau memahami ya, dari sisi lainnya banyak sekali ya. Banyak sekali perspektif yang bisa kita lihat dari hadis Nabi. Coba kalau panjenengan pahami ya, Nabi mencontohkan tiga. Yang pertama adalah ucapan la ilaha illallah. Yang kedua apa? Menyingkirkan itu wujudnya apa? Perbuatan, ya kan? Perbuatan. Dan yang ketiga, malu itu apa? Rasa. Nah, jadi apa? Nabi kita Muhammad, ya Nabi Muhammad itu memberitahukan kepada kita contoh daripada wujud keimanan. Bisa berwujud lisan, ucapan, bisa berwujud perilaku, dan bisa berwujud dengan rasa. Itu ya. Jadi mudah kan, bisa dipahami ya. Maka para ulama itu kan ada yang menyatakan, ada hadis lain ya, ada hadis yang lain yang menyatakan bahwa al-imanu sab'un wa sab'una syu'batan. Ya, para ulama menafsir kalau diartikan seperti ini, iman itu ada 77 cabang. Nah, maka para ulama mengorek-orek ya, maksudnya mengorek-orek, memperinci ya, dia mentafsir. Oh, ini yang namanya iman itu diucapkan dengan lisan, ada 7 cabang, gitu, ya. Kemudian iman itu diyakini dalam hati, ya, diyakini dalam hati. Iqrar, apa iqrarul bil lisan wa i'tiqad bil qalbi, ya kan? Diyakini dalam hati. Lalu cabangnya dikorek-korek ada 30 gitu ya. Kemudian wal a'mal bil arkan, yaitu apa? Dibuktikan dengan perbuatan. Apa? Dikorek-korek, jumlahnya ada 40. 7 ditambah 30 ditambah
40. Berapa jumlahnya? 77. Apakah itu semua jumlahnya? Jumlah pasti? Bukan. Nah, itu hanya apa? Ya, boleh dikatakan hasil pencarian para ulama. Dilihat dari Al-Quran maupun Sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Panjenengan mungkin pernah mendengar ungkapan, ini ungkapan apa? Ungkapan kata-kata an-nadhafatu minal iman, betul nggak? Apa artinya? Kebersihan sebagian daripada iman. Ya, yang mudah aja. Apakah itu hadis? Bukan. Wah, Anda berarti sangat yakin menyatakan itu bukan hadis. Betul? Oke. Nah, hanya saja walaupun ini bukan hadis, ini sangat relevan dengan nilai-nilai Islam. Betul tidak? Nah, Islam itu sangat mengutamakan kebersihan. Bahkan kalau kita belajar fikih, kitab-kitab fikih, bab pertama itu pasti masalah kebersihan, thaharah. Oke? Nah, ini jadi apa? Kepada orang-orang awam, ayo kita buktikan bahwa kita sebagai orang yang beriman, jagalah kebersihan. Kenapa? Walaupun itu bukan ungkapan, bukan hadis yang sahih, ataupun bukan hadis lah ya, akan tetapi sangat relevan. Jangan hanya sekedar dipampang, tertulis. Apa itu? Kebersihan sebagian daripada iman. Akan tetapi dalam kenyataannya apa? Kotoran, sampah-sampah sang berserakan. Ini jangan sampai umat Islam itu mencerminkan hal semacam itu. Itu umat Islam yang model semacam itu, mohon maaf, walaupun ya, walaupun dia itu ngakunya beriman, tapi maaf, jorok, truak. Itulah bahasa gampangnya. Jorok, truak, tapi maaf dia itu tidak beriman. Malah kalau kita mau mengotak-atik kata-kata itu, boleh ya diotak-atik ya. An-nadhafatu minal iman artinya adalah kebersihan sebagian daripada iman. Nah, artinya orang yang suka bersih-bersih gitu menunjukkan orang itu beriman. Sedangkan kebalikannya, orang yang tidak suka bersih-bersih menunjukkan orang itu tidak beriman adalah kafir. Berarti orang yang tidak suka bersih-bersih atau orang yang jorok, orang yang kotor itu kafir. Hanya tipunya apa? Mengkafirkan orang ya. Tapi nggak apa-apa saya bilang mengkafirkan orang dengan model semacam itu gampang. Artinya kalau mamanya kita dikafir-kafirkan gara-gara itu, solusinya gampang sekali. Kalau tidak mau disebut kafir, ya jangan buang sampah sembarangan, ya kan? Jangan musuh, gitu kan? Karena Islam itu sangat mengutamakan kebersihan, baik kebersihan secara zahir maupun kebersihan secara batin. Oke, hal yang sepele, tapi kadang-kadang kita lupakan gara-gara. Jadi saya pernah menyampaikan yang lebih lagi, Pak. Salah satu kriteria orang yang beriman, ciri-ciri orang beriman bisa kita lihat di dalam surat Al-Mu'minun. Dan udah lakukan aja apa yang bisa kita lakukan yang tercantum dalam surat Al-Mu'minun dari mulai ayat 2 dan seterusnya itu. Saya ambil contoh umpamanya ya. Allah akan menyatakan di awal ayat awal surat, qad aflahal mu'minun. Kan? Sungguh beruntung orang-orang yang beriman. Siapa mereka? Alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Yaitu apa? Orang yang sholatnya khusyuk, gitu kan? Yang nomor 2, walladzina hum anil lagwi mu'ridun. Apa artinya? Orang-orang yang meninggalkan, menghindari perbuatan atau kata-kata yang anfaidah, gitu kan? Lagwi itu anfaidah.
Nah, mari kita buktikan ini yang nomor 2 ini. Bukti bahwa kita itu iman. Apa? Hindari hal-hal perbuatan-perbuatan yang anfaedah. Yuk kita aplikasikan, kita terapkan dalam kehidupan di masyarakat kita. Please, selain kita jaga kebersihan, kita juga harus menempatkan menempatkan sampah ya, bahasa mudahnya sampah pada tempatnya. Kita juga harus menjaga kebersihan. Please jangan bakar sampah. Kenapa? Karena kalau membakar sampah itu perbuatan anfaedah. Kalau orang yang jorok, orang yang tidak suka bersih-bersih itu menunjukkan orang itu tidak beriman, alias orang itu kafir. Saya mengatakan loh, artinya apa? Silakan dibuat masalah, silakan dikata nggak apa-apa, karena ini hanya pendapat, boleh ditimbang, boleh ditolak. Saya katakan bahwa orang yang membakar sampah, ya bukan orang membakar sampah itu haram. Bisa dipahami? Nah itu tadi, membakar sampah itu anfaedah. Ya. Tolong jangan Anda pahami itu hukum. Maaf, jangan Anda pahami itu hukum. Kenapa? Karena saya bukan ahli fatwa. Saya hanya mengatakan bahwa perbuatan membakar sampah itu adalah haram. Artinya haram, perbuatan itu anfaedah. Bagi orang yang beriman pantang untuk membakar sampah. Ya. Lalu solusinya bagaimana terhadap sampah harus diapakan? Kalau panjenengan mempunyai halaman yang luas, baik di depan maupun di belakang panjenengan bisa membuat lubang dari tanah, yaitu yang kita kenal dalam istilah lubang. Nah, untuk apa lubang itu? Untuk menimbun sampah-sampah yang organik seperti kayu, daun, rumputan, kotoran hewan, kotoran tai mendil umpamanya ya. Kalau panjenengan punya ternak kambing gitu ya, ataupun telepong kalau panjenengan punya sapi, kebun dan sebagainya. Tapi sebetulnya sih untuk ukuran kota Tegal nggak ada lagi gitu ya. Punya kebun gitu. Jadi jangan dibakar, tapi apa? Ditimbun. Yang pertama mungkin bikin lubang, enggak langsung penuh. Tapi apa? Biarin aja, nanti kalau hampir penuh, bikin lubang satu lagi. Tanah bekas galian itu untuk ngurungi, untuk nimbun lubang yang lama. Bikin lubang baru untuk bikin lubang yang untuk sampah-sampah organik yang lainnya. Jadi seperti itu akan membuat tanah menjadi subur dan bermanfaat. Ya, tolong dipahami bahwa membakar sampah itu haram, bukan berarti hukum haram secara hukum. Ya, jadi ini sebenarnya ungkapan yang sarkasme, ungkapan yang kasar. Allah sendiri sebenarnya telah memberikan sindiran, tapi sindirannya Allah kan halus. Coba panjenengan lihat di dalam surat Ar-Rum, ya, surat yang ke 30, ayatnya 41. Itu sindiran halus itu. Jadi kalau ayat Al-Quran itu kan firman Allah itu kan menyindirnya itu lemah lembut, beda dengan saya kan kasar, saya kan makhluk kasar gitu kan. Ya kan? Allah memberitakan Zoharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Oh, ya kan? Telah nampak kerusakan di bumi, di darat dan di lautan. Kenapa? Karena tangan-tangan manusia, akibat pekerjaan tangan-tangan manusia.
Allah memberikan akibat kepada sebagian manusia agar apa? La'allahum yarji'un, agar mereka kembali ke jalan yang benar. Please, Allah itu memberikan misi kita di muka bumi untuk apa? Untuk menjadi pengelola alam, bukan untuk merusak alam. Betul? Itu sebenarnya sindiran halus buat kita. Hanya saja kita yang ngakunya orang beriman, yang ngakunya orang Islam, justru baik sadar maupun tidak sadar telah merusak alam. Sampah dibakar, buang sampah sembarangan, buang sampah di jalan, buang sampah di selokan, buang sampah di sungai. Itu kan? Padahal itu tadi udah jelas. Islam itu mengajarkan kebersihan. Islam itu mengajarkan jaga kebersihan, mengajarkan kebersihan dan menjaga kebersihan. Itu Islam. Jadi please lah, jangan mengaku iman kalau apa? Kalau buang sampahnya sembarangan. Dicap kafir harus terima. Itu gitu. Dicap kafir harus terima. Ini. Nah, kalau tidak mau dicap kafir, ya jangan buang sampah sembarangan, kan begitu. Solusinya gampang. Jadi biasanya kan ada orang-orang yang gampang mengkafirkan orang. Oh itu kafir. Iya, kafir. Tapi pripecarnya biar kafir. Kan nggak dikasih tahu caranya. Kalau saya kan gampang. Saya mau mengkafirkan orang, saya kasih tahu cara solusinya supaya tidak disebut kafir. Apa? Kamu saya sebut kafir. Kenapa? Buang sampah sembarangan. Saya nggak terima. Oke, kamu nggak terima disebut kafir. Gampang solusinya. Kamu tunjukkan keimanan kamu dengan apa? Buang sampah pada tempatnya. Jangan buang sampah di selokan. Jangan buang sampah di jalan. Jangan buang sampah di sungai. Kan gitu ya. Jadi pahami yang saya maksud dengan orang yang tidak suka bersih itu orang kafir, atau membakar sampah itu adalah perbuatan haram. Yakni ayo mari kita bangun kesadaran. Ya, daripada kita cekcok debat macam-macam mengenai teologi, mengenai hal-hal yang ayat-ayat mutasyabihat, ya kan? Yang timbulnya adalah kadang-kadang permusuhan, saling mengkafirkan, saling memurtadkan, bahkan saling macam-macam gitu kan. Nah, lebih baik apa? Yuk kita terapkan ayat-ayat yang muhkamat. Contoh lagi ini, ciri orang yang beriman. Nabi dengan jelas, secara eksplisit istilahnya ya, secara eksplisit. Panjenengan mungkin pernah dengar atau mungkin hafal. Nabi mengatakan, "Mangkana yu'minul akhir, fal yakun khairan aw yasmut." Gampang kan? Siapa yang percaya kepada Allah dan hari akhir, buktikan dengan apa? Dengan berkata yang baik, atau kalau tidak bisa, diam. Kepada siapa? Kepada siapapun. Kepada orang yang satu agama, bahkan kepada orang yang beda agama. Kepada orang yang satu agama, berarti apa? Itu saudara seagama. Kepada orang yang beda agama, kita kan kadang-kadang ada yang tetangganya, ya, contoh saya pribadi, tetangga saya itu non Muslim, ya, Kristen. Tapi apakah dengan tetangga saya yang Kristen itu, saya tidak bisa berkata-kata yang baik? Nah, tunjukkan keimanan saya dengan apa? Berkata yang baik, tidak mencela, tidak menghujat. Nah ini yang kadang-kadang tidak disadari oleh orang Islam sendiri terhadap orang Islam sendiri. Hanya gara-gara beda golongan. Ini warnanya kuning, ini warnanya hijau, ini warnanya biru. Saling menghina satu sama lain. Diarani wong pinter, wong bodoh ya tidak. Gimana? Diarani wong
pintar tapi kok gitu ya memecah belah ya, antara satu dengan yang lain. Kenapa? Karena yang dilihat adalah yang diurusi adalah apa? Hal-hal yang mutasyabihat. Kalau seperti ini, pokoknya kalau nggak bermanhaj semacam ini kafir, kan itu ya. Oh, kalau nggak begini salah. Jadi sampai umat Islam itu satu sama lain saling menyalahkan. Ini sebenarnya juga disinggung oleh Allah di dalam Al-Quran ya, mengenai kadang-kadang kita sebagai orang yang awam. Arti awam itu adalah orang yang bukan kelompok mereka, bukan kelompok apa ya, pokoknya kita itu yang penting muslim itulah ya. Kadang kita itu bingung, loh dia berilmu tapi kok dia itu mencemooh ya, mencemooh atau mencela atau menghujat kelompok Islam yang lain, kan gitu kan? Nah, jadi padahal sama-sama apa? Sama-sama Islamnya, bahkan maaf sama-sama manhajnya, hanya beda apa? Beda guru, hanya karena beda yayasan. Gimana? Itu kok bisa satu sama lain saling mencela gitu, saling mencemooh. Ternyata hal itu sudah Allah singgung di dalam surat Al-Bayyinah ayat 4. Ya, mau banyak lagi kali. Ya, surat Al-Bayyinah ayat 4. Saya kadang-kadang mencermati ayat-ayat yang tidak banyak disorot oleh orang. Gimana? Nah, kebanyakan mohon maaf ini ya. Kebanyakan orang itu menyoroti surat Al-Bayyinah ayat 5. Apa? Allah itu tidak menyuruh kecuali agar beribadah kepada Allah secara ikhlas. Itu kan? Jadi kita kalau mau beramal agar amal ibadah kita itu diterima oleh Allah, syaratnya 1, ikhlas. 2, ittiba. Itu kalau hablum minallah. Betul? Nah, ikhlas dasarnya mana? Surat Al-Bayyinah ayat 5. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina ilaihi. Gitu kan? Monggo. Tapi jarang orang itu menyoroti ayat yang keempat. Sebenarnya apa sih? Kenapa Allah itu menyatakan wa ma umiru illa liya'budullah? Allah itu ayat sebelumnya Allah mencari tahu wa ma tafarraqal ladina utul kitab illa min ba'di ma ja'ahumul bayyinah. Apa coba pemahaman panjenengan tentang ayat tersebut? Dan tidaklah orang ahli kitab, gitu kan? Utul kitab arti orang ahli kitab, orang yang diberi kitab itu berpecah belah. Melainkan justru mereka berpecah belah setelah mereka itu mendapatkan bukti yang nyata. Artinya apa? Ketika mohon maaf kita nggak tahu apa-apa, awal kita bisa bersatu. Kita sama-sama muslim, tapi justru ketika kita berilmu, oh ternyata yang semacam ini namanya syirik. Oh yang ternyata yang semacam ini ternyata bid'ah, tidak sesuai sunnah Rasul. Maka apa? Gampang sekali kita menyingkirkan orang, membid'ah-bid'ahkan orang tanpa memberikan solusi. Maka sebenarnya ini Allah itu menyinggung, ya, menyinggung apa? Menyinggung orang-orang siapapun, termasuk orang Islam. Kalau orang Islam itu merasa dirinya pandai berilmu, terus dengan ilmunya dia itu kau menyatakan, oh itu syirik, itu perbuatan syirik, orang yang namanya musyrik, itu perbuatan bid'ah, tidak ada contoh dari Rasul, orang yang disebut mubtadi, kan gitu. Maka please, kalaulah kita itu mendapatkan ilmu bukan untuk menunjuk orang lain, bukan untuk menyalahkan orang lain. Lihat ayat selanjutnya, wa ma umiru. Mereka itu tidak diperintah untuk itu, ya, untuk memecah belah, untuk menyatakan saya lebih baik, yang lain salah.
bukan itu, tapi tunjukkan dengan ilmunya. Liya'budullaha mukhlisina lahuddin. Ya, tunjukkan kalau memang ia berilmu, tunjukkan dengan ilmunya apa? Dia mengabdi kepada Allah dengan ikhlas, bukan untuk menjusting orang tersebut itu, ya, menghujat orang itu ini, orang itu ini. Please sadarilah. Ya, jadi tolong jangan lihat ayat 5-nya saja, ayat 4-nya pun diperlihatkan, dipahami. Orang ahli kitab itu bukan orang awam. Orang ahli kitab itu orang yang berilmu. Dan kata Allah, orang yang berilmu di kalangan ahli kitab Yahudi dan Nasrani itu berpecah belah karena mereka dapat ilmu, dapat penerangan. Tapi justru ketika dapat penerangan malah berpecah belah, kan kebalik. Maka Allah mengingatkan bukan untuk itu mereka dikasih ilmu, tapi dengan ilmu itu mereka itu mengabdi kepada Allah dengan ikhlas, menegakkan sholat, menunaikan zakat. Itulah agama yang tegak. Please sadarilah, ya. Jadi ini hubungannya dengan iman. Kembali lagi, iman itu tidak untuk diperdebatkan. Iman itu bukan untuk diteorikan. Oh, ini teori Asy'ariyah, oh ini teori uluhiyah, rububiyah, asmaul. Please, itu teori. Buktikan. Nabi tidak mengajarkan seperti itu. Nabi mengajarkan iman itu ucapannya baik. Apa yang dimaksudkan qaul la ilaha illallah? Kalimat thayyibah. Ya, jadi yang dimaksud qaul la ilaha illallah, ya, cabang yang paling tinggi mengucapkan la ilaha illallah itu wakil. Nabi memberi contoh untuk mewakili cabang iman dengan lisan. Yang bisa kita generalisasikan, ya, kita seluruhkan apa adalah ucapan kita, ucapan yang baik, ucapan yang kalimat thayyibah. Ada perbuatan-perbuatan yang indah, ya, kita bisa mengucapkan masya Allah atau subhanallah dan lain sebagainya. Kan? Bukan ucapan yang mencela, bukan ucapan yang menghujat. Bisa pula kita dengan zikrullah agar hati menjadi lembut. Bisa juga dengan bukti keimanan kita tunjukkan dengan membaca Al-Quran supaya apa? Hati kita menjadi lembut juga. Ini. Nah, kemudian Nabi menyatakan juga ini penting. Lanjutan daripada hadis tadi. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fal yaqul khairan aw liyasmut. Ya, ada ya sambungannya yang pada nasinya ya. Ada pula kemudian Nabi kita menyatakan lanjutkan wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fal yukrim. Dan tunjukkan kalau kita merasa diri beriman, betul? Tunjukkan dengan apa? Dengan memuliakan tetangga kita. Kalau sama muslim, alhamdulillah. Salah satunya adalah kita ajak, yuk kita sholat berjamaah, yuk. Enggak mau, ya udah, enggak usah repot, gitu kan? Apa kalau karena dia diajak kita ajak dia sholat berjamaah enggak mau, kemudian kita membenci dia, kalau ada makanan enggak usah kasih lagi ya, gitu kan? Keliru. Nah, seringlah berbagi, gimana? Dengan tetangga. Buktikan bahwa kita itu orang yang beriman. Hatta tetangga yang non muslim. Ya, alhamdulillah saya dan tetangga saya yang non muslim bukan pada rumah. Ketika Imlek, beliau memberi saya dodol keranjang. Kenal ya dodol keranjang ya? Tapi kalau lebaran gantian, saya kasih beliau apa? Gula teh. Oh, ya kan? Ya enggak, saya kan bikin dodol itu bikinan orang-orang Cina. Ya kan? Tetangga saya itu kan Cina.
non muslim, ya kan? Lah kalau hari raya Imlek itu biasanya Februarian itu kan apa? Ngasih ke saya ini, Mbak. Oh iya terima kasih. Apa? Dodol kerajaan. Ternyata dodol kerajaan itu warnanya tidak hanya coklat, ada yang warnanya kuning, ada yang warna hijau, ada yang warnanya merah, pink gitu maksudnya. Nah kalau hari raya gantian, saya yang ngasih apa? Ngasih bukan, ngasih ini ya macam memang tegal pribensi ini bagaimana? Gula teh, you beli, ada gula teh, ada sirup, ada macam-macam, mending anak, kayak gitu. Jadi masya Allah ya, tunjukkan bahwa kita orang yang beriman dengan apa? Memuliakan tetangga walaupun beda agama, lebih-lebih yang sama dalam satu agama, yakni agama Islam. Ya itu mudah-mudahan bermanfaat. Intinya saya dalam malam ini, ayo kita sadari sebagai seorang muslim yang beriman, ingat keimanan itu tidak hanya diteorikan, iman itu tidak hanya dikonsepkan, tapi iman itu harus diterapkan, dibuktikan. Yang oleh Nabi disebut subah, kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia cabar. Maaf sebenarnya mengartikan kata subah dengan cabang itu ya kurang pas. Itu keterbatasan bahasa Arab, bahasa Indonesia menerjemahkan bahasa Arab. Kan dalam bahasa Arab diartikan cabang adalah kita fakun, furu, ya kan? Furu itu artinya cabang-cabang, fakun cabang, subah cabang. Jadi apa yang dimaksud cabang, subah, apa yang dimaksud dengan furu, artinya sama-sama cabang. Itu tadi saya memahami yang dimaksud dengan cabang iman bukan berarti gambaran kita iman itu pohon kemudian ada cabang-cabang seperti itu. Bukan, tapi apa? Bukti bahwa kita beriman. Itu saja. Maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.